Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya sedang jihad ini. Perang dulu loh, baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang toh. Kapan Waduh. damai itu? Loh, kok nggak level lah? Kok ilmunya Loh, Anda nggak juga ada, nggak level. Minta tolong, minta tolong. Ya sama, anjing dong. Jangan Pak. Ya apa? Egy Sujana, Allah pernah ajarkan kamu membinatang-binatangkan orang, menganjing-anjingkan orang, apalagi ditonton publik sedang diskusi. Pernah nggak mengajarkan seperti itu? Egy Sujana, biar dengar. Kau mau diskusi sama aku, tunjukkan Tuhanmu mana, Allahmu mana. Karena aku tidak melihat nur dalam wajahmu itu. Egy Sujana nggak lihat. Jangan sedikit-sedikit kau menggunakan topeng Tuhan di sini, topeng Allah di sini. Caramu seperti binatang. Masa berdiskusi kayak begitu? Kan gue jadi gemes. Ini bagiin, ini lap saya bagiin nih, biar sampai ke pemerintah, biar nyampe ke negara tuh, biar nyampe ke TNI, ke Polri. Gua yang ngomong, kalau mau ditangkap biar ditangkap. Emang tuh bajingan tuh orang-orang seperti itu. Polri harus punya cara, bagaimana caranya untuk membunuh itu orang-orang sampah seperti itu. Berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ketikanya kamu katanya dan katanya juga usah percaya. Kalau kamu gampang percaya jadi orang, berarti kamu ya apa bedanya dengan ahlul fitnah atau sifat dajjal? Orang-orang sekarang semakin kesini bukan semakin pintar, semakin bodoh. Orang makin kesini tidak perbaiki akhlak, malah pada mabuk agama. Lu getol amat sih, lu ngaku-ngaku orang beragama, tapi kelakuan-kelakuanmu masih kayak begitu. Saya tanya, Allah mana Allah? Tuhanmu mana? Saya tanya, bisa tunjukkan nggak ke saya Tuhanmu mana? Sok-sokan kau ini untuk kepentingan pribadi ya. Sok-sokan kamu untuk kepentingan pribadi, kau selalu berlinduk di ketiak atas nama agama kau. Otaknya otak busuk semua kau ini. Gak pantas kau ngaku-ngaku orang beragama. Orang beragama itu tidak seperti itu didikasinya. Emang perpencotan ini, perpolitikan ini kalau nggak jual agama kenapa? Nggak laku. Intelektual politik busuk kalau nggak menggunakan agama kenapa? Nggak laku. Lu selalu yang dipakai agama. Kayak agama tuh punya lo doang. Bajingan, gua mau tanya sekarang, lu katanya punya Tuhan, lu punya Tuhan nih, lu punya Allah, mana tunjukkan sama saya, mana Tuhanmu? Untuk saudara Egy Sujana, kau sedikit-sedikit Tuhan, Allah, Tuhan yang Maha Esa, tunjukkan sama saya, mana Tuhanmu sekarang aku minta, tunjukkan sama saya. Kalau kau belum mampu menunjukkan Tuhanmu di hadapanku, gak usah sok pintar kau, kelakuanmu aja tidak mencontohkan yang Tuhan perintahkan. Mana Tuhanmu? Sok-sokan beragama, sok-sokan punya Tuhan, tetapi Allah itu ngasih tugas sama manusia cuma dua. Jalankan perintahnya Allah, jauhi larangannya. Itu perintahnya Allah. Lu sok-sokan tahu semuanya, sok tahu lu semua dengan Tuhan. Mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya sekarang. Karena apa? Engkau semua ini ya, termasuk ini Egy Sujana ini, kau tidak mencerminkan apa yang engkau yakini Tuhanmu. Tuhanmu tidak pernah memerintahkan kamu untuk berkata-kata membinatangkan orang seperti anjing kau, anjing kau, anjing kau, anjing kau. Nggak ada. Egy Sujana, biar dengar. Kau mau diskusi sama aku, tunjukkan Tuhanmu mana, Allahmu mana. Karena aku tidak melihat nur dalam wajahmu itu. Egy Sujana nggak lihat. Jangan sedikit-sedikit kau menggunakan topeng Tuhan di sini, topeng Allah di sini. Caramu seperti binatang. Masa berdiskusi kayak begitu? Kan gue jadi gemes. Ayo, ini orang se-Indonesia yang sok-sok Tuhan, yang sok-sok menggunakan agama setiap hari, setiap malam, setiap politik dan manapun menggunakan agama, menjual ayat-ayat. Tunjukkan sama gua mana Tuhanmu. Buktikan sama saya. Kapan kamu tunjukkan Tuhanmu mana? Ayo, tunjukkan Tuhanmu, Allahmu. Mana yang kau agung-agungkan mana? Mana? Allah itu ada di sini. Ketika engkau bisa memanusiakan manusia, berarti kau punya nur Allah. Sok-sokan lu pada menggunakan agama lu, para bajingan politik demi kepentingan kau bikin kisruh lu. Doktrin aja masyarakat, doktrin aja rakyat. Doktrin terus umat, bikin adu domba. Bajingan sok-sokan, sok ngerti agama.
Hanya untuk ujung-ujungnya juga apa sih? Ujung-ujungnya juga pengen tenar, ujung-ujungnya juga sok-sokan, kuat-kuatan. Nggak ada ajaran Allah kayak begitu. Mana ada Tuhan ngajarin kalian kayak begitu? Nggak ada. Maka benar apa yang dikatakan sama Gus Dur. Sok ben, nek menung sok cuman ngelakoni syariat itu, orang ngerti hakikat seperti apa? Ya kayak gini ki. Jambral pikirannya, mentalnya, keimanannya. Mana imanmu saya tanya? Kau punya iman apa enggak? Jangan kau teriak-teriak kau iman, jangan teriak-teriak kau akidah. Apalagi si Fahmi, si benteng akidah itu. Nah, nantilah itu nggak penting, nanti dulu. Saya tanggapi yang ini dulu nih. Mana akidah, mana imanmu, mana agamamu, mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya. Mana akidahmu, mana Tuhanmu. Teriak-teriak sok Tuhan lu, teriak-teriak sok agama lu. Lu pernah mondok lah, gue pernah nyantri apa enggak? Lu pernah belajar ngaji enggak? Lu ngerti Al-Quran apa enggak? Ya harusnya ditangkap-tangkapin orang-orang kayak begini. Orang yang selalu mempolitisi agama untuk berpolitik dan lain sebagainya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompoknya, bapak-bapak Polri harus punya cara bagaimana caranya untuk menangkap orang-orang modal-modal seperti itu, membahayakan untuk kerukunan antar umat beragama dan bangsa ini. Bapak-bapak kepolisian, bapak Polri, ya Polri harus memiliki cara tersendiri untuk menangkap manusia-manusia seperti itu yang selalu menggadang-gadang agama terus, mendagangkan agama terus atas nama umat. Terus umat yang mana? Umat yang mana? Pada bajingan aja bangga lu pakai agama, lu nyantri aja nggak pernah, lu ngaji juga belum becus. Lebih baik lu belajar ya. Yang ngertinya cuman atas nama syariat, nggak ngerti hakikatnya seperti apa. Kamu menjalankan semua ngaku-ngaku beragama, tapi nggak ngerti hakikatnya seperti apa menjadi orang yang beragama. Kan kadal yang model-model kayak begitu. Kayak begitu. Rakyat Indonesia hanya cuma dicekoki. Emang kalau kira-kira itu mengatasnamakan umat Islam terus wow gitu, terus silau, blinger, umat itu kau sesatkan semua hanya untuk kepentingan pribadimu. Bajingan, para bajingan tuh ya, lu mau berpolitik kayak lu mau apapun, lu jangan bawa-bawa agama, jangan dagang-dagang agama, lu jangan bawa-bawa umat. Kami nggak sudi, berisik lu. Umat jangan pernah mau dibawa-bawa sama bajingan-bajingan itu yang memiliki kepentingan untuk makar terhadap negara, makar terhadap pemerintahan, pemimpin yang sah mau dimakarin itu sama mereka yang mengatasnamakan umat dan bawa-bawa agama. Agama gak pernah ngajarin model-model kayak ente, saya kasih tahu. Lo sosokan bawa Tuhanmu mana, tunjukin sama saya. Mana Tuhanmu? Lo cuma bersembunyi di ketiak orang-orang cecunguk brengsek gitu. Hanya berdalih, bersembunyi, memakai topeng atas nama Tuhan, atas nama agama, biar kelihatan suci, biar kelihatan mulia, biar kelihatan dipercaya sama umat, biar kelihatan rakyat Indonesia melihat, wah, Anda berarti dekat sama Tuhan, katel. Kunyuk saya bilang sama kalian ya, para kunyuk-kunyuk ya, omonganku kasar omonganku, tetapi bukan untuk provokasi. Emang orang-orang kaum radikal ini memang harus pakai bahasa seperti ini. Nggak bisa pakai bahasa sopan tuh, nggak boleh ya, nggak mempan. Kalau cuma sedikit dawu nggak bisa. Lawan orang-orang model begitu. Polri harus punya cara untuk sikat manusia-manusia seperti itu yang bikin kisruh. Umat kau jual, bangsatku. Agama kau gunakan framing biar kelihatan kau suci, biar kau kelihatan seperti Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, masyarakat melihat, wah, mereka adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Katel, Tuhan nggak pernah ngajarin cara-cara kalian seperti itu. Katel, saya itu nggak penting kamu mau panggil saya Gus kek, Wedos kek, Kardos kek, nggak peduli. Dan orang itu nggak penting. Saya itu mau gus-gusan kek, mau gus palsu kek, mau Wedos kek, mau Kardos kek. Orang itu nggak penting. Orang lebih penting melihat omongan saya nih, yang rasis nanggepin manusia-manusia kadal seperti itu. Indonesia ini udah krisis. Orang-orang yang berani melawan yang atas nama orang-orang yang menggunakan agama itu. Negara Indonesia ini krisis terhadap pemuda-pemuda yang berani melawan kemungkaran, yang berkedok agama, yang berkedok ulama, yang berkedok habaib. Indonesia ini krisis ketika ada yang satu berani, mati besok. Ketika ada satu yang menyuarakan melawan habaib, besok sudah nggak dapat syafaat.
Lah gatel semua itu. Krisis Indonesia itu kurang sekali orang yang berani melawan orang-orang mereka yang berlagak berkedok sok suci, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan umat, mengatasnamakan agama, menjual ayat-ayat, menjual mayat-mayat. Tak ada yang berani menyuarakan seperti ini. Hei, ada muncul satu yang hidungnya mancung keturunan dari Arab, namanya Habib Krebo, sebentar lagi mau dikejar sama orang banyak, dikeroyok sama mereka orang-orang yang memiliki kepentingan, demi hasratnya, demi hawa nafsunya, terganggu dengan kehadirannya Habib Krebo. Habisin itu Habib Krebo. Harus dicari kesalahannya, harus dicari kelemahannya. Hei, Habib Krebo itu bukan Tuhan. Baik dan buruknya Habib Krebo, walaupun dia orang keturunan Arab, tetapi untuk hadir untuk bangsa ini, untuk negara ini. Saya lebih menghormati orang yang seperti itu daripada mereka kadang-kadang orang-orang keturunan Timur Tengah, kencing di Indonesia, bangsat di Indonesia, tetapi tidak menghargai, malah nyaris mempermalukan, menggerogoti marwah para habaib yang ada di Indonesia, menggerogoti para alim ulama yang ada di Indonesia, marwahnya dikencingi sama mereka. Bangsa tidak bangsat. Aku yang ngomong, aku yang tanggung jawab. Siapa yang mau ngelaporin aku? Laporin. Saya mengatakannya hak seperti ini. Sok-sokan lu bertuhan, lu sok-sokan lu beragama, lu adab dan akhlakmu saja kayak iblis. Apa-apa umat kau jual, apa-apa agama kau jadikan tameng lu. Bajingan tuh orang-orang seperti itu ya. Saya yang perintahkan, saya sebagai ketua umum CPNRI kawal yang namanya Habib Krebo. Baik dan buruknya beliau, kekurangan apapun beliau sebagai manusia, beliau hadir walaupun keturunan Arab, tetapi beliau berani siap mati untuk menaruhkan marwah bangsa Indonesia. Saya backup semuanya. Kawal. Bajingan-bajingan tengik, mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya, yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama. Kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Sujana, Allah pernah ajarkan kamu membinatang-binatangkan orang, menganjing-anjingkan orang, apalagi ditonton publik sedang diskusi, pernah nggak mengajarkan seperti itu? Ya sama, anjing dong. Jangan Pak. Ya apa? Itu saja kau bawa-bawa Tuhan yang Maha Esa, tetapi Tuhanmu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhanmu tidak pernah nyuruh kamu seperti itu. Tuhanmu itu cuma nyuruh dua, menjalankan perintahnya Tuhanmu, menjauhi larangannya Tuhanmu. Tetapi kamu menjalankan apa yang dilarang sama Tuhanmu. Kayak gitu kok bawa-bawa Tuhan. Lu pernah nyadar apa enggak Egy Sujana? Lu kalau mau jadi oposisi yang bener. Ini negara demokrasi, boleh. Tapi jangan akal-akal busuk. Agama selalu kau politisasi, umat selalu kau dagangkan. Bajingan, saya juga umat, bajingan. Kadron-kadron ini bajingan emang benar dari dulu ya. Dari dulu. NU kamu bentur-benturkan, negara kamu bentur-benturkan, umat kamu bentur-benturkan. Siapa yang bikin kisruh selama ini? Ya bajingan-bajingan itu. Bagiin. Ini lap saya bagiin, biar sampai ke pemerintah, biar nyampe ke negara tuh, biar nyampe ke TNI, ke Polri. Gua yang ngomong, kalau mau ditangkap ya ditangkap. Emang tuh bajingan tuh orang-orang seperti itu. Polri harus punya cara, bagaimana caranya untuk membunuh itu orang-orang sampah seperti itu. Membunuh karakternya bagaimana caranya? Membunuh cara-cara mereka yang busuk seperti itu bagaimana caranya? Masyarakat Indonesia harus pinter, laporkan ketika ada delik dan diproses sama Polri. Rakyat Indonesia wajib bekerja sama dengan Polri. Wajib, karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah Polri. Dukung Polri, TNI dukung. Mereka sudah mulai menyambar sampai mana-mana. Polri dihinakan, TNI sudah dihinakan, dilecehkan sama mereka. Negara apalagi tidak ada baik-baiknya, ditogut-togutkan, dan ini dari dulu sampai sekarang. Siapa mereka? Kadal-kadal bajingan itu yang selalu menggadang-gadang, yang bersembunyi dengan topeng agama, menjual ayat-ayat, adu tafsir dan lain sebagainya. Sok-sokan lu. Giliran ditanya lu sama gua semuanya, Tuhanmu mana? Tunjukkan sama saya, bisa nggak? Bajingan, saya ngomong kayak begini, keterlaluan tuh nggak? Ya bisa setiap hari itu di channel-channel YouTube di seluruh Indonesia nih, channel-channel ini oposisi-oposisi yang belajar yang gak penting itu, yang nyampah itu di channel-channel bikin narasi seenaknya sendiri hanya untuk mendoktrin umat. Makanya umat harus hati-hati ketika melihat konten-konten channel seperti itu. Hati-hati saudara-saudaraku, itu adalah pembentukan framing untuk membuat sara agar ada benci dengan orang lain, agar ada benci dengan pemerintah,
agar Anda benci dengan TNI, Anda agar benci dengan polisi, terus seperti itu. Perbuatan siapa? Kadal. Bangetan, saudara-saudara. Ini orang bajingan-bajingan dari dulu mengakar sampai sekarang. Makanya saya sampaikan sama Polri, Polri ini sangat-sangat sekali mengganggu ketentraman. Ini mereka-mereka ini sangat mengganggu persatuan Indonesia ini. Berbahaya untuk bangsa kita. Polri harus punya cara. Polri harus punya cara. Ketika ini terpapar, masyarakat Indonesia terpapar, mau sampai kapan Indonesia apakah menunggu menjadi suriah? Kau katakan aku ngomong begini provokasi. Saya tidak memprovokasi, saya menanggapi. Kalau ini tidak dikasih penyeimbangan, ini tidak ditanggapi, bagaimana dengan narasi-narasi di sana yang menyesatkan, yang mendoktrin rakyat Indonesia atas nama umat? Ini saya menanggapi, saudara. Bukan provokasi. Karena nggak ada di Indonesia kurang orang yang mau bersuara seperti ini, saudara-saudara. Bangkit, suarakan, kalian punya unek-unek, suarakan. Jangan pernah takut walaupun mereka mengatasnamakan umat lagi yang dijual sama mereka. Bangsat tidak, bangsat mereka itu. Indonesia ini sangat krisis sekali. Seorang pemuda-pemuda yang keras menyuarakan melawan mereka yang selalu berkedok di balik agama, yang suka mempolitisasi agama, yang suka memperdagangkan umat atas nama umat, politik menggunakan umat, agama terus. Agama tuh salahnya apa? Bajingan, agama ini urusan privat. Agama ini urusan hidayah antara sang hak dengan sang yang diciptakan, antara insan dan Allah. Ini agama. Lo umbar-umbarkan terus bikin buruk citra orang Islam aja, bajingan bener lo. Islam kucar-kacir di mata dunia, Islam menjadi jelek gara-gara kelakuan radikal seperti itu. Bajingan ya. Selama ini saya nggak pernah rasis ya. Ya kangen kalau saya rasis. Bajingan nih orang-orang yang berpolitik ya, kepentingan pribadi, hanya pengen terkenal. Saya nanya sendiri, lu jual-jual umat lu, jual-jual Allah lu atas nama Allah, lu atas nama Tuhan yang Maha Esa lu. Kelakuanmu aja suka menganjing-anjingkan orang. Ajaran mana Allah pernah ngajarin seperti itu Bajingan. Ini dibacain tadi salah. Minta tolong, minta tolong. Ya sama, anjing lo. Jangan, Pak. Ya apa? Katakan, saudara-saudara, Egy Sujana telah menganjing-anjingkan orang. Bagaimana dia mau berbicara? Dia adalah punya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan satu. Bagaimana dia mau mengakui itu ketika dia menjalankan mulutnya seperti iblis, membinatangkan orang? Coba bayangkan saja itu. Kita semuanya tahu bahwa agama ini hadir, agama ini diturunkan untuk apa? Untuk membenahi akhlak manusia, untuk memanusiakan manusia. Hakikatnya seperti itu. Ini kok manusia membinatangkan manusia? Goblok tidak? Banyak yang japri saya, lu seharian diem aja, gak usah ikut-ikutan, diem, goblok lu diem. Lu selalu mengatasnamakan Tuhan, bicaramu kotor, bajingan kau. Maka saya perintahkan untuk anonim cyber NKRI, dimanapun Anda berada, kawal Habib Kribo. Indonesia sangat krisis orang yang berani. Kebetulan ada yang hidungnya mancung dari keturunan Arab, ada di Indonesia, mengerti tentang Indonesia, membela tentang Indonesia, menjaga marwah negara ini dengan baik, yaitu Habib Kribo. Kawal. Kami salah satu orang pribumi mendukung itu. Kawal, saudara-saudara. Dari bajingan-bajingan seperti itu yang suka mendagangkan Tuhannya, yang suka menjual Tuhannya, yang suka menjual umat, yang suka menjual ayat-ayat lawan mereka itu. Gak bener sudah. Orang-orang kayak begitu gak bener.